Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rusapina dari kelas D3A akan menunjukkan bagaimana caranya membuang data dengan metode Dickson. Metode Dickson di sini biasanya digunakan pada data tunggal. Contohnya sebagai berikut. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan untuk membuang data dengan metode Dickson. Langkah pertama, teman-teman urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya, teman-teman blok datanya, lalu pilih sort and filter di pojok kanan atas, dari smallest to largest, lalu continue with the current selection, kita sort. Di sini datanya sudah terurut ya teman-teman, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini kita lihat untuk data pertama itu disebut X1, data kedua X2 sampai yang terakhir. Untuk yang terakhir itu kita tulis XN. XN merupakan simbol untuk data terakhir. Langkah kedua, teman-teman perhatikan jumlah datanya. Di sini jumlah datanya ada 7. Lalu langkah ketiga, teman-teman tentukan rumusnya. Karena di sini jumlah datanya ada 7, maka untuk rumusnya teman-teman menggunakan Dickson dengan data ketiga sampai data ketujuh. Di sini juga ada 2 rumus. Rumus pertama itu untuk menentukan apakah data terendah ada yang dibuang atau tidak. Rumus kedua itu menentukan apakah data tertinggi ada yang dibuang atau tidak. Langsung saja teman-teman kita ke langkah terakhir itu teman-teman masukkan data ke dalam rumus. Untuk Demin itu sama dengan dalam kurung X2-nya 0,60 dikurangi X1 0,59 dalam kurung dibagi X-nya 0,72 dikurangi X2 0,60. Tutup kurung, enter. Di sini kita mendapatkan Demin 0,083333. Dan untuk nilai D kritis, karena di sini jumlah datanya ada 7, dan untuk data ke-7, D kritisnya itu 0,569. Ada pada tabel modul di praktikum statistik. Di sini juga teman-teman harus menuliskan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Demin dalam kurung 0,083 itu lebih kecil dari D kritis dalam kurung 0,569, maka data terendah tidak perlu dibuang. Selanjutnya itu Dmax, rumusnya sama dengan dalam kurung Xn 0,72 dikurangi Xn minus 1, berarti data ke-7 dikurangi 1, berarti data ke-6. Data ke-6 0,70 kurung dibagi Xn 0,72 dikurangi 1 0,59. Tutup kurung, enter. Dapat nilai Dmax 0,153846. Untuk nilai D kritisnya masih sama 0,569, dan di sini untuk kesimpulannya Dmax dalam kurung 0,1534 kita 0,154 kita bulatkan teman-teman, lebih kecil dari D kritis maka data tertinggi tidak perlu dibuang. Enter. Di sini dapat kita simpulkan bahwa data ini tidak ada yang perlu dibuang, baik data terendah maupun data tertinggi. Sekarang, bagaimana jika nilai Dmin itu lebih besar dibanding nilai D kritis? Maka di sini teman-teman
akan mempunyai tatanan data baru karena nilai DMI-nya itu lebih besar, maka teman-teman harus menghapus data terendah. Yang asalnya datanya 7, sekarang menjadi 6. Setelah teman-teman membuat data baru dari data sebelumnya karena data terendahnya teman-teman buang, maka teman-teman harus menguji kembali apakah data ini ada yang buang atau tidak, sampai nilai DMIN tidak lebih besar dari nilai D kritis atau sampai datanya tidak ada yang dibuang. Sekarang bagaimana jika nilai D-max-nya itu lebih besar dari nilai D kritis? Maka teman-teman harus menghapus atau membuang data tertinggi. Sama halnya seperti tadi, dan teman-teman setelah ini harus menguji kembali data ini sampai nilai D-max tidak lebih besar dari nilai D kritis atau sampai data tidak ada yang dibuang. Sampai sini, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.